Halo guys, kembali lagi dengan aku Muhammad Fadailah dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sains Bandung dengan NIM 1524014. Di sini saya ingin menjelaskan tentang identifikasi kerusakan jalan yang telah saya teliti, tepatnya yaitu di RW 5 Desa Sumberbaru. Baik, langsung saja ke materi, yaitu identifikasi masalah kerusakan jalan di RW 5 Desa Sumberbaru. Langsung saja, ya, Desa Sumberbaru yaitu terletak di Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan masyarakat, terutama sebagai sarana utama mobilitas, distribusi barang, dan akses terhadap pelayanan dasar. Namun, di RW 5 sebagian besar jalannya belum diaspal. Kondisi jalan yang rusak parah telah menjadi permasalahan yang berdampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan warga. Kerusakan jalan yang terjadi mencakup lubang-lubang besar, permukaan yang tidak rata, hingga genangan air akibat tidak adanya sistem drainase. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya perawatan rutin dan tingginya intensitas lalu lintas kendaraan berat yang tidak diimbangi dengan kekuatan infrastruktur jalan yang memadai. Akibat dari kondisi tersebut, aktivitas masyarakat menjadi terganggu, baik dalam hal ekonomi seperti distribusi hasil pertanian maupun sosial seperti akses ke sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas kesehatan. Kerusakan ini juga meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas, terutama pada musim hujan. Sayangnya, belum terlihat adanya tindakan konkret dari pemerintah desa maupun instansi terkait untuk menangani permasalahan ini secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi mendalam terhadap penyebab kerusakan jalan serta dampaknya sebagai dasar untuk merumuskan solusi dan rekomendasi yang tepat bagi perbaikan infrastruktur di wilayah tersebut. Tujuan dan sasaran. Tujuannya yaitu mengidentifikasi faktor utama penyebab kerusakan jalan di RW 5, menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan kondisi lapangan. Sasarannya yaitu masyarakat umum, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan kabupaten. Metode penelitian yaitu menggunakan deskriptif kualitatif, menggambarkan kondisi jalan dan dampaknya berdasarkan observasi lapangan dan wawancara. Identifikasi wilayah. Di sini kita dapat melihat bersama yaitu ada jalan yang merah itu menunjukkan jalan dengan tingkat kerusakan yang parah. Temuan yang saya dapatkan yaitu seperti di gambar, jalan yang lubang dan parah, jalan yang berlubang dengan parah. Faktor penyebab kerusakan jalan ini yaitu curah hujan tinggi, kondisi tanah, tidak adanya drainase, material jalan tidak permanen, lalu lintas kendaraan berat, dan kurangnya perawatan rutin. Next, lanjut ke slide berikutnya yaitu curah hujan tinggi. Genangan air mempercepat kerusakan permukaan jalan, terutama yang belum diaspal. Di sini sangat terlihat perbedaannya yang sudah diaspal dengan yang belum. Yang belum itu sangat mudah ambles, sangat mudah sangat mudah rusak karena bahan baku yang belum permanen. Yang kedua yaitu ada kondisi tanah. Tanah lempung dan dataran rendah membuat jalan mudah rusak, terutama saat basah dan tergenang. Gambar ini cukup ya untuk menjadi contoh gambar jalan dengan tanah lempung di dataran rendah. Kita bisa lihat di sebelah kanan yaitu sawah, di sebelah kirinya perkebunan. Ini sangat rendah datarannya. Tidak adanya drainase yang memadai. Air hujan tidak mengalir, menyebabkan genangan yang merusak struktur jalan. Kenapa kok bisa drainasenya tidak mengalir? Karena di slide selanjutnya. Karena kurangnya perawatan rutin. Tidak adanya gotong royong atau perawatan jalan sehingga drainase tertutup rumput
dan drainase buntu, tidak dapat mengalir. Material jalan tidak permanen. Sebagian besar jalan masih berupa tanah atau kerikil, belum menggunakan konstruksi aspal dan beton. Kemudian lalu lintas kendaraan berat. Kendaraan berat yang melintas terus-menerus menyebabkan tanah dasar jalan kehilangan kekuatan atau kalah volume, terutama pada tanah lempung. Hal ini mengakibatkan jalan cepat rusak, ambles, dan berlubang. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa truk ini kesulitan melintas karena truk lainnya sering berlalu lintas di jalan yang kurang memadai. Hasil wawancara. Jadi ketika saya survei, saya mendapati salah satu pemuda yang bernama David Cahya. Pemuda ini mengatakan menurutnya kondisi jalan di RW 5 memang sudah cukup memprihatinkan, apalagi saat musim hujan. Banyak lubang-lubang besar dan kalau hujan tergenang air. Bahkan kerusakan jalan ini sangat berdampak terutama untuk anak-anak sekolah dan warga yang mau ke kebun atau ke pasar. Truk-truk besar dari perkebunan juga lewat sini, jadi jalannya semakin rusak. Kesimpulan, permasalahan kerusakan jalan di RW 5 Desa Sumberbaru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu merupakan isu yang kompleks dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Kerusakan tersebut disebabkan oleh kombinasi faktor geografis, dataran rendah dengan curah hujan tinggi, tidak adanya drainase, tingginya frekuensi kendaraan berat, serta kurangnya perawatan jalan secara berkala. Akibatnya, aktivitas warga menjadi terganggu, resiko kecelakaan meningkat. Saran dari saya, pembangunan drainase permanen. Yang kedua, ada pemerintah desa bersama instansi terkait perlu membangun sistem drainase yang memadai agar air hujan tidak lagi menggenang jalan, sehingga memperlambat proses pelapukan jalan. Jadi sebut saja di daerah timurnya RW 5 itu yang ada foto tadi, itu belum disiring parit-paritnya, makanya jalannya mudah amblas. 3. Pengaspalan dan perbaikan jalan secara menyeluruh. 4. Diperlukan program pengaspalan dan perbaikan menyeluruh pada ruas-ruas jalan yang rusak untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan akses masyarakat. 5. Jalan harus dirawat secara berkala, baik oleh pemerintah maupun melalui partisipasi masyarakat setempat untuk mencegah kerusakan semakin parah. 6. Pengaturan lalu lintas kendaraan berat. Jadi kalau bisa kendaraan berat itu jangan diperbolehkan dulu untuk melintas di jalan-jalan yang memang di situ sudah rusak, sudah berlubang, bahkan sudah amblas parah. 7. Diperlukan regulasi atau pembatasan kendaraan berat melalui jalur alternatif atau peningkatan kualitas jalan agar mampu menahan beban kendaraan besar. 8. Koordinasi multi pihak. Pemerintah desa perlu aktif berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dalam menyusun perencanaan pembangunan jalan yang lebih adaptif terhadap pertumbuhan wilayah dan kebutuhan masyarakat. Cukup, terima kasih. Semoga video kali ini bermanfaat dan semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.